Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Kali ini kita akan mempelajari tentang faktor persekutuan besar. Nah, kali ini kita akan belajar dengan cara tabel. Sekarang teacher akan memberikan contoh, misalnya faktor persekutuan terbesar dari 140 dan 250. Bagaimana cara mencarinya dengan tabel ya? Kita buat dulu di sini tabelnya ya. Ini bilangan prima yang akan kita bagi dengan angka tersebut. Bilangan prima yang harus kita pilih adalah bilangan yang kecil dulu ya. Setelah teacher ajarkan bahwa bilangan prima itu kan urutannya adalah 2, 3, 5, 7, kemudian 11 dan seterusnya ya. Nah, kalian sudah mengetahui kan arti bilangan prima? Bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya dibagi dengan bilangan itu sendiri. Dia tidak bisa dibagi dengan bilangan lain, dia hanya bisa dibagi dengan diri dia sendiri dan bisa dibagi satu. Ya, itulah adalah 2. Nah, kenapa ini 9 tidak masuk di sini? Kan harusnya sudah 7, 9 kan atau 8. Karena apa? Karena 9 itu bisa dibagi bilangan dia sendiri, bisa dibagi 9, tapi bisa juga dibagi 3 ya, bisa dibagi bilangan lain. Nah, makanya dia tidak termasuk ke dalam bilangan prima ya. Jadi harus kalian pahami, bilangan prima ini adalah yang teacher tulis ini ya. Kemudian masih banyak lagi ya setelahnya. Oke, balik lagi ke tabel ini. Nah, ini ada angka 140. Kita lihat, harus kita bagi dengan bilangan prima yang kecil dulu. Jangan langsung 7, jangan langsung 5, jangan langsung 3, kedua dulu. Dibagi 2 dulu ya. Nah, bisa tidak dia dibagi 2? Kalau dia tidak bisa, barulah kita cari bilangan prima selanjutnya ya. Baik, 140 dibagi 2 itu 70. Kemudian 250 dibagi 2 itu 125. Terus angka ini kita bagi 2 lagi ya. Kita bagi 2 lagi, bisa tidak? Jangan sampai kita membagi dengan angka 3, 5, angka yang setelahnya harus kita urutkan ya. Bisa tidak dia dibagi 2 ya? Kemudian 70 dibagi 2 kan bisa ya. Tapi Bu, 125 tidak bisa dibagi 2 ya, tak masalah. Yang penting angka itu bisa dibagi 2 dulu salah satunya. Ya, ini 70 dibagi 2 adalah 35. 125 dibagi 2 tidak bisa. Tetap kita tulis 125. Tetap ditulis 125 ya, kalau tidak bisa. Atau boleh kalian kosongkan, boleh. Kemudian dua angka ini 35 dan 25 kalian bagi 2 lagi. Lihat bisa tidak ya? Ternyata 35 dan 125 tidak bisa dibagi 2. Coba kita bagi 3 ya. Kalau tidak bisa bagi 2, dilihat kembali ternyata tidak bisa juga. Ya, berarti dia dibagi 5. Jadi di sini 5 berurutan ya Nak ya. Tidak boleh sudah dibagi 2 terus dibagi 5 terus dibagi 2 lagi, jangan ya, harus berurutan ya. Kalian harus memahami pembaginya ya, bilangan pembaginya ini ya harus dipahami betul. Yang bilangannya tidak sembarangan, yang bilangan pembagi ini harus urutan dari bilangan prima ini anak-anak ya. Nah, 35 dibagi 5 bisa, itu tuh 7 ya. 125 dibagi 5 bisa juga ya, itu 25 hasilnya ya. Kalian harus tahu ya cara membagi ya. Nah, kemudian ini 7 dan 25 ini ya, kalian bagi berapa ya? Apa dibagi 7 kah? Atau dibagi 25 kah? Atau dibagi 5? Nah, kita lihat angka di sini ada tidak yang bisa dibagi 5 dulu. Lihat, karena tidak boleh melompat langsung ke 7 anak-anak ya. Kita harus berurutan. Kita tengok dulu bisa tidak dibagi 5 dua bilangan ini. 7 tak bisa, tapi 25 kan bisa. Berarti di sini kita pilih angka 5, jangan kita pilih angka 7 ya. Pilih angka 5. 7 dibagi 5 tidak bisa, tetap 7. 25 dibagi 5 bisa ya, 5.
Kemudian lanjut lagi sampai nilainya 1 ya. 7 dan 5 dibagi berapa? Dibagi 2 tak bisa, 3 tak bisa, 5 tak bisa. 5 ya, kita lihat angka 5. 5 bisa ya. Nah, karena apa? Ada angka 5 di sini. 5 dibagi 5 bisa anak-anak. Jadi kita buat di sini 5. 7 dibagi 5 itu tidak bisa, tetap 7. 5 dibagi 5 1. Nah, habis sampai 1 baru kita tutup tabelnya. Nah, ini perlu diperhatikan. Yang harus kita lihat di sini adalah cari angka atau bilangan prima. Ini bilangan prima ya. Ini BP bilangan prima. Cari bilangan prima yang kedua angka ini bisa dibagi dengan bilangan prima tersebut. Ya, yang hasilnya bisa dibagi bilangan tersebut. Kita lihat. Ya, 2. Nah, 2 ini bisa membagi 140 dan 250. Betul. Kemudian kita tengok yang ini, yang kedua. Ya. Yang kedua ini kita lihat 35 bisa dibagi 2 apa tidak? 125 bisa 70 bisa dibagi 2 apa tidak? Ternyata bisa ya. Tetapi yang 125 tidak bisa. Yang 125 tidak bisa. Berarti ini ada salah satu yang tidak bisa dibagi 2, tidak kita pilih. Jangan kita pilih angka itu ya. Karena keduanya ya itu tidak bisa dibagi angka bilangan prima. Salah satunya. Nah, sekarang kita tengok lagi yang ketiga. Yang ketiga ini 35 bisa dibagi 5 bisa. 125 bisa dibagi 5 bisa juga. Keduanya bisa dibagi dengan bilangan prima. Berarti ini kita pilih. Ya, bisa dia dibagi dengan bilangan prima. Pilih angkanya. Kemudian ya 7 dibagi 5 itu tidak bisa. 25 dibagi 5 bisa. Ada yang tidak bisa, tidak kita pilih angka ini. Kemudian terakhir 7 dibagi 5 itu tidak bisa karena tetap 7 kita tulis ya. Kemudian 5 dibagi 5 bisa. Ini juga salah satunya tidak bisa dibagi 5, tidak kita pilih. Yang kita pilih adalah yang sama-sama bisa dibagi dengan bilangan prima yang teacher tulis. Ternyata bilangan primanya itu adalah 2 dan 5. Tinggal kita kalikan saja. Jadi FPB dari 140 dan 250 sama dengan 2 dikali 5 sama dengan 10. Nah, FPB-nya adalah 10. Jadi dengan kata lain maksudnya adalah FPB 140 dan 250 itu sama dengan 10. Maksudnya tidak ada bilangan yang lebih besar dari 10 yang dapat membagi habis bilangan 140 dan 250 ini. Jadi angka 10 inilah bilangan yang paling besar yang dapat membagi dua angka ini. Tidak ada lagi angka yang lain. Itu maksudnya ya. Mau kita pilih angka 20 tidak bisa. Angka 30 tidak bisa. Hanya angka 10 inilah yang terbesar yang dapat membagi kedua bilangan ini. Itu maksud dari FPB tadi anak-anak ya. Nah, semoga kalian dapat memahami. Teacher ingin kalian mengerjakan tugas FPB satu soal saja. Kalian kerjakan lewat video. Teacher ingin melihat langkah-langkah kalian mengerjakannya dengan benar. Semoga kalian bisa mengerjakannya. Terima kasih. Wassalamualaikum.